Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, masih semangat ya hari ini ya. Nah, pada hari ini kelas 5 akan digabung kelas 6 di ruang kelas 6. Kenapa? Karena hari ini Ibu Ranti berhalangan hadir karena beliau sedang sakit. Maka kelas 5 digabung dengan kelas 6. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, semuanya siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Untuk kelas 6, apakah semuanya hadir? Hadir semua. Oke, untuk kelas 5, apakah semuanya hadir? Oh, ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Rina. Kenapa Rina tidak hadir hari ini? Sakit. Oke, baik kalau seperti itu. Meskipun kelas 5 dan kelas 6 hari ini digabung, tetap ya kita belajarnya dengan materinya masing-masing kelas ya. Nah, untuk kelas 5 kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu peristiwa alam di Indonesia. Nah, di sini kalian bisa memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. Nah, untuk kelas 6 kita belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS tentang peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Jadi nanti kalian di sini bisa memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan di sekitarnya. Nah, sekarang sebelum Ibu mulai, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ya, dari kelas 5 masing-masing itu satu kelompok terdiri dari 4 orang dan kelas 6 terdiri dari 5 orang. Jadi sekarang Ibu minta bantuan kepada ketua kelas dari kelas 5 dan ketua kelas dari kelas 6 untuk membuat kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu akan menginformasikan terlebih dahulu ya untuk kelas 5. Setelah Ibu menjelaskan pembelajaran kalian pada hari ini, tujuan dari pembelajarannya adalah kalian bisa menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Dan kalian juga bisa menjelaskan dampak apa saja dari peristiwa alam tersebut bagi lingkungan manusia, hewan, dan dari lingkungannya. Nah, untuk kelas 6, setelah Ibu menjelaskan materi kalian, tujuan pembelajarannya kalian bisa mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya bencana alam. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja ya, kalian juga bisa menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Ya, kemudian kalian juga nanti harus bisa mengidentifikasi upaya penanggulangan dampak negatif dari peristiwa alam tersebut. Nah, untuk anak-anak semuanya, kira-kira anak-anak sekalian pernah melihat peristiwa alam nggak? Pernah kan? Nah, kira-kira mengapa sih peristiwa alam tersebut bisa terjadi? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa alam kepada kelas 5 dan kelas 6 ya. Pengertian dari peristiwa alam yaitu adalah serangkaian peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Jadi, peristiwa alam itu dapat bersifat merugikan dan membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya. Nah, apa saja macam-macam peristiwa alam yang ada di Indonesia? Yang pertama, contohnya adalah gempa bumi. Gempa itu dibedakan menjadi 3, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik itu terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Jadi sebagian besar gempa tektonik ini terjadi ketika dua lempengan saling bergesekan. Nah, apa sih nama alat untuk mengukur gempa? Yaitu seismograf. Nah, yang kedua, gunung meletus. Letusan gunung api dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijar yang dimuntahkan oleh gunung api itu dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Jadi berbagai jenis tumbuhan dan hewan itu bisa mati terbakar apabila lava pijar ini mengalir sampai ke pemukiman penduduk. Dapat memakan korban jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah.
Nah, di sini peristiwa alam itu ada yang tidak merugikan manusia, ya. Jadi peristiwa alam di Indonesia itu terdapat beberapa yang tidak merugikan manusia, contohnya seperti pergantian musim. Nah, di Indonesia ini mengalami 2 kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, pada musim kemarau di Indonesia itu terjadi akibat bertiupnya angin musim tenggara. Ya, angin ini berasal dari benua Australia yang kering. Nah, angin yang bertiup dari benua Australia ini tidak banyak membawa uap air dari laut yang dilaluinya. Musim kemarau di Indonesia itu berlangsung pada bulan April sampai Oktober. Nah, untuk musim hujan di Indonesia terjadi ketika bertiup angin musim barat laut. Angin ini banyak membawa uap air dari Samudra Hindia. Jadi musim hujan di Indonesia pada umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai ke April. Nah, meskipun demikian, bulan-bulan musim hujan maupun kemarau itu sering bergeser. Ada kalanya musim kemarau itu lebih panjang dan pada tahun berikutnya. Nah, musim hujan yang lebih panjang ini disebabkan dari perubahan suhu dan permukaan di lautan Pasifik. Nah, atas penjelasan Ibu yang tadi Ibu berikan, kira-kira dari kelas 5 dan kelas 6, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan angkat tangannya dan bertanya pada Ibu. Wah, sudah mengerti semua ya? Wah, kalau gitu kalian bisa melakukan diskusi kelompok yang tadi kelompoknya sudah dibagikan oleh ketua kelas kalian masing-masing, ya. Nah, di tugas ini Ibu sudah ada tugas di lembar kerja kalian untuk kelas 5. Kelompoknya bisa melengkapi tabel di mana di situ ada tabel kolom nama peristiwa alamnya dan cara untuk mencegahnya. Kalian di situ isi nama peristiwa alam dan cara untuk mencegahnya seperti apa. Nah, untuk kelas 6, Ibu juga sudah menyiapkan lembar kerja siswa untuk kalian, ya, untuk kelompok kalian, yaitu nama peristiwa alam, kemudian kalian catat di situ negara apa yang pernah mengalami peristiwa alam tersebut dan keterangannya. Keterangannya seperti terjadi pada tahun berapa atau keterangan lainnya yang kalian ketahui, ya. Setelah kalian kerjakan lembar kerja siswanya, kalian diskusi dengan kelompok kalian. Hasil diskusinya nanti kalian bacakan di depan kelas, ya. Dari setiap kelompok kalian harus memiliki 1 orang pemimpin untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing, ya. Wah, hebat-hebat ya ini kelompoknya, kalian berdiskusi dengan sangat baik, kemudian bisa menjelaskan di depan kelas dengan sangat baik, sehingga teman-teman juga bisa mendengarkan dengan sangat jelas, ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya bahwa kesimpulan dari hasil belajar kita ini merupakan bencana alam yang kejadian alamnya bisa menimbulkan korban. Nah, jenis peristiwa alam itu antara lain seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, apalagi tadi? Nah, angin puting beliung, badai, gitu. Nah, wilayah Indonesia ini terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik. Akibatnya bisa sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus, ya. Nah, untuk tambahan tugas dari Ibu, ada PR untuk kelas 5, yaitu kelas 5 PR-nya mencari informasi di surat kabar atau di majalah, kemudian boleh juga di televisi mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dalam jangka waktu 2 bulan terakhir. Nah, selanjutnya kalian membuat suatu tulisan atau clipping mengenai peristiwa alam tersebut. Nah, PR untuk kelas 6,
Kalian juga mencari informasi di surat kabar, majalah, atau televisi yang mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia ya. Nah, selanjutnya kalian juga membuat suatu tulisan atau clipping mengenai peristiwa alam tersebut. Sebaiknya kalian juga menyertakan foto atau gambar akibat peristiwa alam tersebut. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Oke, Ibu akhiri untuk hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.